Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Di bulan Februari 2022 ini, BMW Group Indonesia meluncurkan model terbaru untuk pasar Indonesia yang sekaligus menjadi model sedan paling terjangkau dari seluruh line-up-nya saat ini, yaitu varian baru untuk BMW seri 2 Grand Coupe, yaitu 218i Sport Grand Coupe. Ya, seperti saya bilang tadi, ini adalah model sedan dengan harga paling terjangkau dari seluruh line-up BMW saat ini. Dan ini juga adalah model sedan paling kecil. Tapi walaupun begitu, ini adalah sedan yang lebih bergaya, bukan sedan biasa karena format body stylingnya adalah Grand Coupe alias coupe 4 pintu, juga frameless. Jadi ya sedikit lebih keren, sedikit lebih stylish, dan bukan sedan biasa seperti model seri 3 atau seri 5 yang merupakan sedan biasa. Selain itu, 218i Grand Coupe Sport ini juga sekarang menjadi model baru yang juga ikut dirakit langsung di Indonesia dari Sunter, Jakarta Utara. Seperti kita tahu, Sunter pabrik gaya motor merupakan fasilitas yang udah merakit beberapa model lain BMW seperti seri 3, seri 5, seri 7, kemudian model SUV-nya ada X1, X3, dan X5 juga X7. Ini menambah portofolio model rakitan lokal BMW di pasar Indonesia. Sebenarnya BMW seri 2 Grand Coupe ini bukan model yang benar-benar baru untuk pasar Indonesia karena di akhir 2020 BMW udah lebih dulu meluncurkan varian yang lebih tinggi dan lebih sporty, yaitu M235i Grand Coupe yang merupakan varian setengah M Sport dari seri 2 Grand Coupe ini. Tapi melalui 218i ini, BMW ingin menyajikan sebuah sedan yang lebih terjangkau dan mungkin untuk calon customer baru yang ingin naik kelas ke segmen premium untuk membeli sedan BMW. Alright, apa aja yang berbeda dari 218i dibandingkan varian yang sebelumnya, yaitu M235? Ini adalah varian dasar untuk seri 2 Grand Coupe, yaitu 218i Sport. Jadi trim atau tampilan eksteriornya tidak mengadopsi komponen dari BMW M Performance. Seperti kita lihat, walaupun tampilannya biasa, tapi trim sport ini juga menunjukkan tampilan yang atletis, sporty, khas sedan BMW. Desainnya yang kompak dipadukan dengan adanya aksen warna hitam di bagian sekitar fog lamp. Kemudian ada beberapa intake yang lumayan besar dan fungsional, kecuali di sebelah kanan tengah ini tertutup, nggak seperti di sebelah kiri, terbuka untuk mengalirkan udara ke sistem pendingin. Kemudian dibandingkan dengan M235i, untuk 218i ini juga punya desain grill yang berbeda karena ini bukan M Sport atau M Performance. Grillnya modelnya masih konvensional seperti BMW klasik. Frame grillnya berwarna chrome dipadukan dengan kisi-kisi chrome vertikal yang warnanya gloss black. Jadi ini tetap grill yang fungsional, bukan hanya kosmetik, dan proporsinya masih bisa dibilang cukup enak dilihat, nggak seperti model-model BMW lain, yaitu seperti BMW seri 4 yang terbaru. Jadi ini masih sejatinya sebuah grill mobil yang mengalirkan udara segar ke bagian pendingin mobil. Fascia depannya, mobil ini sayangnya nggak dilengkapi dengan teknologi lampu laser light, jadi ini masih teknologi LED, tapi gaya desain khas BMW ditunjukkan dengan LED DRL-nya yang punya tampilan seperti dua cincin setengah di masing-masing lampu kanan dan kiri. Kemudian, karena ini ada 218i, mesinnya juga berbeda, bukan pakai mesin 2000 cc turbo seperti di M235i, tapi mesin yang dipakai di BMW 218i Grand Coupe ini adalah jenis mesin yang bisa dibilang dipakai di banyak model sejuta umatnya BMW Group, baik dari BMW maupun Mini, yaitu unit 3 silinder 1500 cc twin power turbo yang untuk model ini menghasilkan tenaga 140 horsepower, sementara torsinya 220 Nm yang disalurkan hanya ke roda depan. Jadi ini adalah sedan pertama BMW yang punya penggerak roda depan alias front wheel drive, dan transmisinya sendiri adalah Steptronic 7 percepatan. Nah, kalau kita bandingkan juga tampilan bagian samping untuk 218i ini dengan M235, varian ini terlihat sangat standar atau biasa karena dari velgnya sendiri ini lebih kecil karena bukan velg M Performance atau M Sport. Diameternya 17 inch dengan desain palang 5 dan warnanya two-tone. Kemudian yang membedakan atau membuat mobil ini lebih menarik dibandingkan sedan-sedan sejenis atau seukurannya adalah karena ini adalah sebuah Grand Coupe, jadi pintunya frameless alias kalau kita buka kacanya, dia nggak menyisakan bagian atas dan akan sedikit lebih keren untuk pamer ke teman-teman lain yang punya sedan biasa.
Kemudian karena ini adalah sebuah Grand Coupe, jadi atapnya lebih landai di bagian belakang, lebih sloping, yang kemungkinan besar akan menjadi kompromi untuk penumpang di bagian belakang, terutama untuk soal headroom. Nah, kalau bicara soal bagian belakangnya, BMW 218i Grand Coupe ini senada seperti bagian depannya. Kalau dibandingkan dengan M235 juga body kitnya lebih simple, namun ada aksen seperti diffuser, warna two-tone untuk warna hitam di bagian bawah tengah. Knalpotnya cuma satu di sebelah kiri, dan tampilan lampunya ini menjadi ciri khas BMW seri genap ya. Jadi garis LED bar di lampu belakangnya ini mirip seperti di BMW seri 4, kemudian X4 dan X6. Yang membuat tampilan belakangnya lebih maskulin adalah adanya aksen warna hitam di antara logo dan lampu belakang. Dan yang menarik adalah melihat logo 218i di bagian belakang ini yang seolah mengingatkan ke model sedan entry level BMW sebelumnya di beberapa generasi sebelumnya, yaitu 318i yang terakhir kali hadir di generasi E46. Jadi kembali BMW menghadirkan varian entry level dengan nomenklatur 18 di belakang nomor serinya seperti di model sebelumnya, yaitu seri 3 318i. Interior untuk sedan BMW entry level ini alias 218i Grand Coupe Sport tampilannya cenderung lebih sederhana, lebih simple dan lebih konservatif dibandingkan varian M235-nya yang merupakan varian lebih sporty atau setengah M Sport. Tampilan desainnya atau tampilan interiornya dominan warna hitam, mulai dari dashboardnya, kemudian lapisan kulit di joknya, sampai ke konsol tengah yang memadukan lapisan kulit sama trim gloss black di bagian keseluruhannya. Ini tuas transmisinya juga kurang lebih sama seperti di model sedan BMW lainnya seperti seri 4 dan seri 3. Tapi walaupun tampilan interiornya itu lebih simple atau lebih biasa dibandingkan M235, di 218 ini kita tetap bisa menikmati teknologi tercanggih dari BMW, yaitu untuk sistem infotainmentnya melalui dua buah layar berdimensi 10,25 inch, baik itu untuk sistem infotainment maupun untuk panel instrumennya. Di sistem infotainmentnya yaitu iDrive udah menggunakan BMW Operating System 7.0 alias yang versi terbaru untuk softwarenya. Kemudian seluruhnya ini dirangkum sebagai BMW Live Cockpit Profesional. Tapi sayangnya yang absen di 218 ini setirnya nggak ada pedal shift, walaupun fitur-fiturnya udah lumayan lengkap. Di sebelah kanan ini ada untuk pengaturan sistem infotainment sampai ke voice command. Kemudian di sebelah kiri ini ada speed limiter dan cruise control. Tapi untuk pengaturan setirnya ini masih manual walaupun tilt and telescopic. Dan untuk joknya ini udah elektrik. Maju mundur, reclining, sampai ke naik turun dengan ada option 2 memory seat. Fitur electric seat ini bahkan nggak ada di varian terbawah seri 3 yang merupakan kelasnya lebih tinggi daripada seri 2, yaitu 320i Dynamic yang diluncurkan di akhir tahun 2021 lalu. Fitur lain yang bisa dinikmati oleh pengemudi di BMW 218i Grand Coupe ini juga adalah termasuk Active Park Distance Control, kemudian kamera mundur tentunya jadi standar, lalu ada juga Parking Assistant dan Reversing Assistant seperti di model atau varian lebih tinggi BMW lainnya. Kemudian kita juga bisa menikmati voice command di sistem infotainmentnya yang bisa kita aktifkan dengan mengatakan "Hey BMW". Nanti dia akan bisa menerima komen atau perintah dan mengaktifkan beberapa fitur yang udah tersimpan di sistem infotainmentnya. Menjadi penumpang di kursi baris kedua BMW seri 2 Grand Coupe ini, seperti saya bilang tadi, yang menjadi kompromi adalah kelegaan headroomnya. Seperti kita lihat ini untuk saya yang tinggi badannya 170 cm ini nggak terlalu banyak. Walaupun masih 5 jari, tapi kalau misalnya kita lewat jalan yang lumayan bumpy atau bergelombang, ini bisa lebih gampang kebentur ke atas ya. Selain itu, posisi duduknya juga ini tegak sih untuk sebuah sedan. Walaupun legroomnya lumayan lega. Kemudian sama seperti di depan, di dashboard, di trim pintu kursi baris kedua ini ada juga aksen plastik dengan tekstur berbentuk segitiga yang akan nyala menyesuaikan warna ambient light yang kita atur dari sistem infotainmentnya. Untuk fitur kenyamanan, di sini ada armrest standar dengan dua buah cup holder yang bisa dibuka tutup. Kalau nggak perlu ya bisa kita lipat untuk bisa diisi 3 orang penumpang. Dan fasilitas lain untuk kursi baris kedua adalah ventilasi AC, tapi harus mengikuti aturan AC dari baris pertama. Kemudian ada 2 buah USB port Type-C untuk masing-masing nge-charge smartphone selama perjalanan bersama BMW seri 2 Grand Coupe.
Nah, itu dia apa yang ditawarkan oleh BMW 218i Sport Grand Coupe yang menjadi entry level dari seluruh model sedan BMW di Indonesia sekarang, dan juga sekarang udah dirakit lokal dengan harga yang paling terjangkau di antara seluruh model BMW sedan Indonesia sekarang ini. Mungkin ada yang menganggap kalau apa yang ditawarkan ini terlalu biasa, tapi jangan khawatir karena mungkin yang satu ini bisa jadi solusinya. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang menganggap kalau seri 2 Grand Coupe varian basic ini, alias yang non M235 itu terlalu basic, terlalu biasa, kurang BMW, kurang sporty. Nah, nggak usah khawatir karena BMW ngasih langsung optional M Sport untuk 218. Ini dia 218 M Sport Package yang bisa kita pilih beberapa aksesoris, baik itu cuma satu persatu partnya atau langsung jadi satu paket keseluruhan. Nah, yang beda untuk M Sport Package ini BMW menyediakan opsional mulai dari grillnya ini yang semuanya warna hitam, nggak ada frame warna chrome seperti di versi standar. Kemudian perubahan lain juga velg 18 inch yang tampilannya lebih sporty, palangnya ada 10 atau palang 5 yang kebelah 2. Kemudian untuk bagian samping juga masih ada cover spion dengan lapisan carbon fiber untuk kanan dan kiri jadi satu paket. Nggak cuma di bagian depan atau samping, paket dari M Sport ini juga meliputi ducktail atau spoiler di pintu bagasinya. Selain itu, exhaust tip yang punya bungkus karbon, dan di bagian ujung knalpotnya ini ada emboss M Sport. Nah, untuk di bagian interior, optional dari M Sport itu terbilang minimalis karena hanya tersedia untuk tuas transmisinya atau gear lever. Jadi di sini ada logo M, warnanya silver, diukir atau di emboss. Jadi kalau kita pegang itu kerasa ada teksturnya. Selain logo juga di bagian depannya ini ada lapisan seperti carbon fiber untuk tuas transmisinya. Ya, praktis cuma itu aja ubahan atau optional tambahan dari M Sport untuk interior BMW 218i Sport Grand Coupe. Nah, jadi itu dia first impression review untuk sedan terkecil dan termurah dari BMW sekarang, yaitu seri 2 Grand Coupe dengan varian 218i Grand Coupe Sport. Jadi ini adalah entry level dari seluruh segmen sedan BMW, yang kalau secara kelasnya ini mungkin bisa bersaing dengan Mercedes-Benz A-Class sedan, atau mungkin bahkan CLA juga. Atau satu lagi dari Jerman juga, yaitu Audi A3 sedan. Untuk harganya ditawarkan dengan angka 705 juta rupiah off the road untuk BMW 218i Sport Grand Coupe. Sementara untuk mendapatkan optional package dari M Sport ini tinggal nambah secara total kalau keseluruhan itu 118,5 juta rupiah untuk harga normal. Sementara untuk periode peluncuran ada harga spesial yaitu 111 juta rupiah. Itu dia first impression kami untuk sedan termurah dari BMW. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik like and share. Kalau ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Jangan lupa juga untuk main-main ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.